Halo, salam anak-anak semua yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang selalu setia untuk mengikuti pelajaran yang Pak berikan melalui video, melalui online. Pak harap hari ini anak-anak dalam keadaan kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Pak mohon anak-anak luangkan sedikit waktu untuk mengikuti pembelajaran yang Pak berikan dalam bentuk video ini. Jadi hari ini anak-anak, Pak sudah janji dari minggu kemarin kita akan belajar hari ini dari pelajaran 8 tentang melayani dengan segenap hati. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, mari kita menyimak sebuah video lagu seperti yang biasa Pak berikan, lalu Pak membimbing kita dalam doa untuk kita mulai pelajaran. Oke, Pak telah siapkan videonya. Ini dia. Oke, itu saja lagu yang akan membawa kita masuk dalam pelajaran kita hari ini. Langsung saja, berharap anak-anak dapat mendengarkan doa Bapak hari ini untuk anak-anak masuk belajar hari ini. Untuk itu, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjangkau satu sama lain antara guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran online. Ini semua bukan karena kehebatan kami, tapi atas pertolongan-Mu. Untuk itu kami mohon ya Bapa di sorga, apa yang hamba-Mu rancangkan untuk diberikan kepada siswa, Tuhan membantu mereka untuk mereka memahami semua isi materi ini dengan baik. Ini saja doa dan harapan kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang melayani dengan segenap hati. Nah, anak-anak, sebelum Pak menjelaskan, Pak ingin berikan tujuan yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Jadi tujuan adalah kita dapat menyimpulkan arti dan dasar melayani. Jadi arti melayani itu apa, dia punya dasarnya apa, dan menceritakan pengalaman dan tantangan melayani di sekolah dan di gereja. Ketiga, membuktikan rasa syukurnya ikut terlibat dalam berbagai pelayanan di sekolah dan gereja. Ini semua akan kita belajar, Pak akan ceritakan semua di dalam isi materi. Oke, jadi selanjutnya ini Pak akan memberikan sedikit arti melayani. Melayani berasal dari kata layan, yang artinya membantu menyampaikan apa-apa yang diperlukan seseorang. Jadi pasti anak-anak saja sudah pernah melakukan. Pasti anak-anak melihat Pak menjelaskan ini arti melayani, anak-anak bisa langsung membandingkan dengan tujuan yang kedua, pengalaman. Pasti anak-anak pernah melayani dengan pengalaman anak-anak di mana di rumah bisa melayani. Mama suruh buat kopi buat kakak perempuan, yang laki-laki bisa bantu angkat kopi kasih bapak, itu bagian dari melayani. Jadi melayani berasal dari kata layan, yang artinya membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Jadi ketika bapak kerja rumah, bapak minta paku, hammer, kita bantu untuk kasih bapak, melayani untuk bapak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Oke, yang berikut, tantangan yang dihadapi ketika melayani Tuhan dan umatnya. Nah, anak-anak, tantangan yang dihadapi, tantangan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan itu sangat berat. Tapi Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu untuk kita tetap dengan iman yang kuat, kita melayani umatnya. Tuhan saja sudah layani kita. Kenapa kita tidak harus melayani Tuhan? Jadi
Ketika kita melayani Tuhan tuh pasti ada banyak sekali ejekan, banyak sekali kritikan. Semuanya akan muncul ketika kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus saja di saat dia melayani di Nazaret, orang-orang menolak dia, melempari dia. Padahal dia mengajarkan melayani yang baik, melayani umat-umat untuk bisa mengikuti jalan yang Tuhan Allah kehendaki, begitu, untuk masuk surga, untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini dia tantangan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan bersumber dari dua hal, yaitu internal dan eksternal. Internal itu maksudnya dari dalam kita punya diri, dari dalam. Jadi apa yang nanti kita hadapi dan apa yang nanti kita buat sendiri tentang apa melayani dalam diri, internal. Sedangkan eksternal itu dari orang-orang luar, begitu. Dari luar. Oke, yang pertama internal adalah hal-hal yang bersumber dari dalam diri sendiri. Misalnya takut dan ingin bermati. Jadi ini tantangan yang akan kita hadapi untuk melayani Tuhan. Kadang kita juga merasa takut. Mau pimpin doa di depan saja pasti kakak dong gugup. Nah, untuk mau berdoa, untuk mulai pembelajaran saya gugup. Takut, aduh Pak besok bisa, takut. Ada yang ingin dihormati. Jadi dia maju saja mau untuk menunjukkan kalau dia itu bisa. Tetapi dia tidak berdoa untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bawa ini kawan-kawan semua punya pergumulan dalam kelas supaya belajar menjadi baik. Tapi dia tunjukkan untuk dia bisa berdoa supaya kawan-kawan lain bisa puji. Weh, kawan terlalu bagus, nah berdoa terlalu gagal. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan itu. Itu tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, tantangan eksternal adalah hal-hal yang berasal dari luar diri sendiri. Misalnya kritikan orang lain, sikap orang lain yang tidak atau belum memberi kepercayaan kepada atau beranggapan bahwa dirinya masih anak-anak, dirinya masih diragukan. Ini memang Pak harus kaitkan dengan pengalaman dengan tujuan kita nomor 2. Pak juga sempat alami seperti ini. Ketika Pak dulu Pak dong kesasi, itu Pak dong melayani, itu terlalu banyak kritikan. Pak dong pimpin ibadah, habis ibadah orang sudah bilang, "Hei Pak, berdoa masih belum bisa." Ada yang bilang nanti dong lapor di pendeta biar Pak dong tak usah ini CD satu tahun depan karena berdoa pimpin ibadah belum bagus. Tetapi itu tantangan yang kita dapat dari orang lain. Begitu. Tetapi Tuhan tidak memandang kalau kita harus bagus, tetapi kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Begitu. Jadi ada yang bilang, dia belum bisa, dia masih kecil, jadi dia belum bisa pimpin ibadah. Ini tunggu saya nanti umur sudah 18-19 baru ikut kisah supaya dia punya umur ini dewasa, dia pemikiran justru baik supaya dia bisa omong depan, dia bisa cerita firman Tuhan. Tapi sekarang dia masih kecil, dia tak usah. Itu hal-hal yang tantangan yang kita dapat dari ini luar atau eksternal dari pribadi orang untuk menilai kita. Tetapi kita harus siap sedia terima itu sebagai sebuah pembelajaran untuk kita bangun di hari besok, lusa yang lebih baik. Di hari anak-anak datang di sekolah, ibu bilang, kakak belum bisa hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, itu kritikan dari ibu atau kau. Besok pasti kakak pulang di rumah, pikir, aduh, tadi ibu omong ini terlalu menyentuh. Oke, pulang, belajar. Besoknya datang sudah bisa tak? So ada orang sudah mulai puji, wah dia bisa karena kita berusaha. Jangan jadikan kritikan untuk kasih palang kita punya semangat belajar. Gitu. Oke, berikut. Ini masuk cerita Alkitab dalam Matius 20 ayat 20-28. Jadi ayat Alkitab tujuan untuk memperkuat kita punya materi, membuktikan kalau memang melayani itu betul-betul ada dalam Alkitab, ada yang Tuhan ajarkan. Oke, dalam cerita Alkitab melayani itu dalam Matius 20 ayat 20-28 di mana ibu dari Yohanes dan Yakobus datang ke anak Zebedeus itu dong punya papa nama Zebedeus. Jadi dia punya anak, dia punya ibu bawa datang ke berhadapan dengan Tuhan Yesus. Untuk karena Yohanes dan Yakobus kan murid Tuhan Yesus. Jadi ibu dari dua orang ini datang bertemu Yesus untuk meminta kepada Yesus. Ibu bilang, Tuhan kasih perintah apa kepada saya punya anak dua supaya dong bisa duduk di sebelah kanan dan kiri untuk duduk di dalam kerajaan surga. Nah, jadi apa Tuhan Yesus bilang,
saya tidak punya hak. Nanti yang punya hak itu Tuhan Allah. Jadi yang lebih utama adalah, jadi ini apa yang lebih utama itu Tuhan Yesus bilang melayani. Karena jangan berharap untuk dilayani. Tuhan Yesus punya permintaan begitu. Karena kalau Yakobus dan Yohanes duduk di samping kiri kanan berarti dong siap untuk dilayani, toh bukan untuk melayani. Nah, Tuhan Yesus bilang orang datang untuk melayani bukan dilayani. Seperti Tuhan Yesus yang datang untuk dia mampu berkorban untuk tebus apa dosa umat manusia, melayani umat manusia. Nah, kenapa kita harus jadi orang yang siap untuk dilayani bukan melayani? Gitu. Jadi arti melayani dengan segenap hati sesuai dengan tema pembelajaran kita itu dimana membutuhkan ketekunan, kerendahan hati, dan keberanian. Melayani dengan segenap hati. Maksudnya kita tulus-tulus bahwa kita berdiri, kita tidak ingin macam ke apa tadi penjelasan di belakang untuk tantangan dalam diri sendiri. Bagaimana kita ingin mencari kehormatan, bagaimana kita mencari pujian, itu tidak. Jadi kita mau melayani sungguh-sungguh berarti membutuhkan ketekunan, kerendahan hati dan keberanian. Kita harus tekun. Kita harus tekun bahwa oh saya punya tugas jadi pengajar, saya punya tugas untuk apa kerja di sekolah. Tiap jadwal langsung ada, saya harus tekun. Di sekolah ibu bilang cepat jam 7 kita sudah mulai belajar. Harus sungguh-sungguh. Tepat jam 7 harus, karena jam 7 ada pimpin ibadah, harus. Kerendahan hati. Kita harus apa layani kawan, bapak, mama, itu harus dengan rendah hati. Jangan comel-comel, mengamuk-mengamuk berjalan. Itu sudah baik. Itu bukan namanya melayani dengan segenap hati, tapi dengan sepotong-sepotong hati. Yang berikut keberanian. Kita harus berani dengan orang kritikan yang tadi dari sisi eksternal, dari luar, itu jangan pusing. Berani bahwa kita percaya bahwa kita punya diri dengan segenap hati kita melayani Tuhan, Tuhan yang akan perhitungkan itu. Jangan memikirkan dari penilaian orang-orang begitu. Yang berikut kita melayani Tuhan dan seluruh ciptanya bukan untuk mendapatkan tempat istimewa, karena pada dasarnya kita sudah mendapatkan tempat istimewa, yaitu keselamatan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Betul anak-anak. Jadi melayani jangan cari apa tempat istimewa. Kita sudah istimewa, kita sudah dapat kehidupan yang layak dari Tuhan. Tuhan sudah kasih kita tempat atau waktu. Tuhan sudah kasih kita hari ini untuk kita bergaul, kita bercerita, kita belajar dengan materi. Itu saya cukup, sudah terlalu istimewa. Bisa dapat makan dari orang tua. Bisa orang tua kasih jajan, itu sudah istimewa. Jadi cukup sudah. Jangan lagi pergi ini apa bilang, Bapak ada suruh kerja ini, kasih makan babi ini, son seru, son enak, pemalas, kasih makan babi ini, jangan. Kasih makan babi kalau babi besar jual, bapak dong jual, dia buang nanti kasih di kakak dong, pakai beli jajan, beli buku, beli pulpen itu. Jadi bilang mama bilang, kakak sebentar nanti ini masak mama dong ada keluar sebentar. Pemalas masak lah ini, kepala sakit biar suruh. Mama datang suruh masak. Mama kecewa toh. Padahal mama suka si keringanan hanya masak. Karena masak, saya mau makan badan sehat begitu. Berikut adalah aktivitas pelayanan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan membantu membagikan lembaran kerja. Jadi melayani ketika ulangan ujian, kita bantu ibu bagi kasih lembar jawaban di lembar kerja siswa di kawan-kawan. Yang kedua, di rumah mengisi puji-pujian, ibadah minggu, menyadarkan kantong kelekte ketika beribadah. Ini yang di gereja. Jadi ketika di gereja kita bisa menyanyi vokal grup, solo, itu melayani Tuhan. Karena kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita keselamatan, kesehatan. Jadi kita menyanyi puji-puji Tuhan begitu. Puji Tuhan karena Tuhan itu baik. Ketika orang bagi kantong kasih jalan persembahan, kita bantu angkat tangguh, sorong kasih. Itu. Yang berikut di rumah membantu menyediakan makan di atas meja makan. Ketika mama sedang masak, mama bisa minta tolong kakak, minta tolong mama angkat makan taruh di meja dok. Itu bagian dari melayani. Jadi ini merupakan 3 bagian melayani: sekolah, di gereja, dan di rumah.
ini merupakan bentuk melayani. Jadi orang yang melakukan pelayanan dengan terpaksa biasanya memperlihatkan hal seperti berikut: sering bersungut-sungut, makir, telat, asal-asalan. Orang yang pemalas melayani, orang suruhannya iya, tapi dalam hati itu dia pemalas. Kerja ini palingan dia pilih loyo jalan, dia pemalas, kerja juga tidak tepat waktu. Mama bilang kasih masak pagi jam 5, dia bangun masak jam 7 pagi. Semua orang sudah sekolah. Nah, datang mama bilang kamu harus ini bantu mama cuci pakaian. Nah, jam 12 karena jam 12 matahari sudah ada jadi bisa cuci pakaian. Dia kerja jam 3, telat, asal-asalan, kerja melayani asal-asalan. Bapak bilang nanti ini sebentar kakak bantu kasih mandi adik ya supaya adik bisa tidur cepat. Tapi hanya cuci muka, kasih suruh adik cuci muka, lap-lap depu kaki, sudah. Asal-asalan kerja terpaksa tuh begitu. Oke, lanjut. Ini berikut. Ketika kita melayani tidak selalu kita mendapatkan apresiasi, maksudnya orang puji positif ketika melayani di sekolah dan di gereja dan di rumah. Mereka juga kadang mendapat tantangan seperti kritik, dimarahi, dicemooh dan sebagainya untuk melayani sesama. Dari Pak jelaskan, ketika kita melayani di mana saja, mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja, banyak orang yang akan tidak senang dan kita harus puji. Tapi banyak belum pas, belum bisa. Tapi cuek, kita rasa itu kita sudah dengan segenap hati, dengan tulus kita persembahkan untuk Tuhan. Itu tuh aman sah. Melayani sesama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah yang juga mengingatkan umat. Jadi kita melayani sesama itu adalah bentuk rasa syukur. Tuhan saja melayani kita, dia datang untuk menebus kita punya dosa, melayani setiap orang yang sakit disembuhkan ketika kakak dong sakit, bicara yang bertuhan, mama berdoa selalu sehat, berdoa dari rumah sebelum datang sekolah, Tuhan jaga di jalan, maka kita juga harus melayani umat Tuhan. Bagaimana ada seseorang yang jatuh, ketika datang sekolah kita membantu, menarik, mengangkat dia untuk dia maju jalan ke baik gitu. Ada datang di sekolah apa kawan yang sudah bawa pulpen lalu meminta kita untuk sama-sama pergi ke rumah, mari kita layani dia jalan bersama untuk mengambil pulpen yang tinggal di rumah gitu. Oke. Jadi ini tugas yang Pak berikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak kerja di buku halaman 84, tulis lalu difoto dan dikirim ke via WhatsApp-nya Bapak ya. Ini dia punya kolom. Nanti biar kerja 2 saja Pak. Jenis pelayanan yang telah anak-anak buat. Misalnya tadi Pak bilang tuh bantu Bapak kasih makan babi, bantu Mama cuci piring dan lain-lain sebagainya yang anak-anak buat di rumah maupun di luar. Bantu kawan, melayani kawan saat sakit, minta tolong beli obat juga bisa. Pokoknya anak-anak layani apa itu yang dibuat. Buat cukup 2 coba. Oke, itu saja. Mari Pak pimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Pak harap anak-anak dengan tekun belajar materi yang Pak berikan, video pembelajaran Pak berikan, dan kerjakan tugas untuk Pak ambil nilai isi di dalam daftar nilai sebagai hasil usaha untuk anak-anak saat ujian bisa mengontrol akan nilai ketika nilai di ujian jatuh begitu. Oke, itu saja yang Pak sampaikan untuk anak-anak hari ini. Mari Pak peluk kita dalam doa untuk mengakhiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Bapak memberikan waktu dan kesempatan untuk kami belajar bersama. Hamba mohon apa yang Hamba sampaikan melalui video pembelajaran ini anak-anak dapat menyimak dan memahami akan setiap materi pembahasan dan penjelasan yang diberikan kepada mereka. Tolonglah mereka, mampukan mereka untuk dapat memahami semua isi materi. Ini saja doa kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.